Sebetulnya kalau terkait dengan masalah LNG ini ya, Pertamina bukan pemain baru ya. Dan kita anggap Pertamina dan Indonesia itu adalah pelopor dunia LNG di dunia. Karena kalau kita bicara sejarah dulu, zaman awal-awal tahun 70-an ya, bahwa LNG plant pertama di dunia itu salah satunya di Indonesia, yaitu di Arun dan di Bontang ya. Pertama di Arun. Dan waktu itu dunia menilai ini nekat ini gitu loh. Ini hebat ini. Indonesia ini bangun sesuatu industri yang belum diketahui teknologinya dan bagaimana biayanya dan seperti apa komersialitasnya. Namun saya akui bahwa waktu itu era Ibnu Sutowo betul-betul luar biasa dan diputuskanlah dan sekarang menjadi energi booming. Indonesia pernah menjadi produser LNG terbesar di dunia karena memang pelopor. Padahal dari sisi cadangan mungkin tidak terbesar ya. Nah sekarang kita bukan yang terbesar, namun kembali lagi melihat pengalaman gitu dengan adanya Bontang, dengan adanya Arun ya. Kemudian juga kita punya Tangguh yang juga dalam hal ini kalaupun bukan Pertamina, namun putra bangsa yang mengawasi dan mengendalikan melalui BP Migas dan SKK Migas, itu menjadi sesuatu yang menurut kita memang dinamikanya cukup dinamis ya. Bagaimana pengalaman Tangguh dulu bagaimana untuk mendapatkan market ya, kita ke Fujian kemudian bersaing dengan yang lain, akhirnya dapatlah market dari Fujian dan Korea gitu. Itu akhirnya toh terbangun ya. Memang ada sedikit perhitungan-perhitungan yang resikonya harus disiapkan untuk kita ambil take risk ya. Nah, untuk take risk ini memang kemampuan keputusan harus dikeluarkan. Kalau tidak akan berlarut-larut, mundur lagi, mundur lagi. Nah, begitu diambil keputusan, saya yakin jalan keluar itu pasti ketemu ya. Dengan apa? Dengan melihat bahwa potensi Indonesia dan masa transisi energi menuju energi terbarukan tadi itu menjadi peluang yang besar untuk market gas di dalam negeri ya. Sehingga kalau bicara untung atau buntung, saya yakin ini akan sangat menguntungkan buat Pertamina. Satu ya. Kedua, ya kita memang Pertamina dalam hal ini masih akan bermitra dengan beberapa company dari luar ya, yaitu Inpex ya, yang mungkin juga di sini masuk yang 35% pun akan berkonsorsium dengan Petronas. Artinya Pertamina nggak sendirian. Tapi ingat, waktu bangun LNG di Bontang dan di Arun, seolah-olah saya bisa anggap Pertamina itu waktu itu sendirian dan berani. Nah, sekarang kita bersama-sama begitu dan juga tidak majority. Memang biayanya jauh lebih besar mengingat teknologi dan waktu berbeda ya. Sekarang menjadi triliunan ya ataupun ratusan triliun itu yang harus dikeluarkan dari total ya, dari total sekitar 19, sekian billion US dollar. Itu adalah biaya-biaya yang ya dalam kapasitas ya kontrak PSC menjadi bisa terreduce karena apa? Sepanjang itu menjadi satu yang komersial, nanti biaya-biaya itu akan menjadi dikompensasi oleh pemerintah untuk menjadi cost recovery. Kemudian komersialitas itu sendiri kita lihat pasar dunia, ya pasar internasional karena apapun LNG market itu adalah pasti global ya yang mengontrol. Dan di samping kita ke ekspor, ya, kita tahu bahwa di dalam negeri kita sangat membutuhkan perubahan alokasi energi ya. LPG yang selama ini kita gunakan untuk kebutuhan masyarakat dan itu saya kira LPG ini saat ini sudah tidak favorit lagi. Kenapa? Karena LPG kita harus import dan pada saat harga meninggi kemampuan rakyat untuk membeli LPG menjadi beban dan pemerintah lah harus mengeluarkan subsidi. Kalau kita mempunyai mandiri energi, kita bisa shifting dari LPG menjadi LNG. Teknologinya sudah ada. Dengan skala-skala kecil dan kemampuan untuk retail, LNG itu sudah ada di banyak negara. Ya, jadi saya melihat ke depan, kalau Pertamina masuk di Masela ini adalah salah satu giant field untuk gas yang berikutnya setelah Tangguh ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menurut saya bagus ya. Dan pastinya masalah resiko-resiko itu sudah dihitung dan melihat bahwa kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tidak perlu khawatir bahwa ini akan menjadi sesuatu yang merugikan buat Pertamina.
Saya sangat optimis. Aspermigas sangat optimis ini menjadi bagus. Ditambah multiplier efeknya, yang tentunya anggota-anggota kami di Aspermigas pun akan ikut terlibat sebagai produk-produk atau partisipan turunan dari proyek-proyek ini. Itulah yang kami sambut baik dengan adanya Pertamina bergabung di Lapangan Abadi dan di Blok Masela ini. Demikian, Mas Bram. Oke, baik. Saya akan memberikan ruang kepada Pak Hadi untuk menanggapi begitu ya terkait untung-buntung Pertamina masuk ke Blok Masela ini, khususnya dari segi kemampuan dan juga teknologi, apakah juga Pertamina mampu dalam mengelola Blok Masela ini? Silakan Pak Hadi. Baik, terkait dengan teknologi dan SDM, saya pikir nggak ada pertanyaan lagi lah. Pertamina sudah capable lah untuk masuk di hulu, sudah banyak operator di hulu, di Mahakam, di ONWG, ya, di Maxus ya, waktu itu sebelahnya sekarang ini jadi OSIS namanya. Nah, jadi sudah nggak ada pertanyaan lagi terkait dengan teknologi dan SDM Pertamina, gitu kan. Sekarang tinggal adalah masalah finance. Saya pikir finance juga banyak dukungan dari investor-investor luar untuk masuk ke Indonesia dalam hal ini melalui Pertamina. Pertanyaannya adalah risiko. Risiko inilah yang harus dimitigasi. Ya, jadi terkait dengan Mas Elan tadi bahwa GSA itu insya Allah gampang ya. Kalau gampang lah, sampai hari ini kan juga GSA belum ada. Artinya banyak kendala-kendala di lapangan yang ruwet, yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah bahwa harus selesai karena masing-masing punya korporasi, masing-masing korporasi di sisi hulu dan di sisi hilir, jadi tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, saya bukan berarti menolak Pertamina masuk ke Masela, tidak, tetapi kalau itu penugasan, sekalian penugasan itu dua hal, penugasan di hulu dan penugasan di hilir. Sedemikian demikian, pemerintah itu konsisten dari hulu ke hilirnya diatur. Dan saya juga mendukung kepada Mas Elan bahwa kita bisa mendapatkan multiplier efek kalau kita bawa gas dari Masela ke Jawa yang industri bertumbuh di Jawa. Enggak apa-apa, tetapi bangunlah infrastruktur yang masif sehingga LPG nanti berkurang, sehingga import LPG berkurang gitu loh ya. Kalau perlu kita bangun DME plant. DME itu adalah pengganti LPG. Kita bawa ke Jawa untuk menggantikan LPG. LPG kita itu 8 juta per ton per tahun loh impornya kan. Kita hanya produksi mungkin cuma 2-3 miliar ton per annum. Nah itu pangsa pasar luar Indonesia betul sekali. Nah tetapi kalau Pertamina itu dibiarkan sendiri, mikir sendiri dan pemerintah menyatakan bahwa ini corporate action kan nggak konsisten. Jadi harusnya konsisten dari pemerintah, harus konsisten intervensi di hulu menugaskan Pertamina ke hulu monggo. Tetapi juga Pertamina diberi kesempatan juga penugasan di hilir untuk membangun infrastruktur dengan bantuan infrastruktur dari pemerintah. Capex untuk membangun infrastruktur cukup besar sehingga perlu seperti perlakuan pemerintah kepada PUPR di mana dikasih anggaran yang cukup untuk membangun infrastruktur dalam bentuk pipa dan terminal-terminal FSRU. Dengan demikian, multiplier efek termasuk gas sampai end user benar-benar bisa mengurangi penggunaan BBM dan penggunaan LPG di tingkat grassroots. Kira-kira begitu, Mas Bram.